Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Purwanto, peserta PKDP UIN Salatiga tahun 2026. Asal Sekolah Tinggi Teologi Evata Salatiga. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema berpikir positif. Selamat menyaksikan. Ya, siang hari ini kita akan bicara tentang berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Mari kita akan lihat slide berikutnya. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dari sisi kognitif, mahasiswa mengetahui konsep berpikir positif, manfaat, dan tips berpikir positif. Setelah tahu secara kognitif, saya ajak ke pemahaman secara afektif, yaitu mahasiswa memiliki sikap untuk terus berpikir positif dalam menghadapi dinamika kehidupan. Nah, setelah itu masuk ke tataran psikomotorik, yaitu mahasiswa bisa mempraktekkan tentang berpikir positif serta berusaha menerapkan tips berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian berpikir positif itu apa. Berpikir positif adalah cara memandang diri sendiri, orang lain, dan berbagai situasi dengan sikap yang optimis, konstruktif, dan berfokus pada kemungkinan solusi daripada hanya melihat masalah atau hambatan. Jadi bahwa orang punya hambatan, punya masalah, punya kendala, tapi bukan itu yang jadi fokus. Yang jadi fokus kita adalah yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Karena setiap masalah yang ada solusinya. Itu kira-kira berpikir positif. Selanjutnya, berpikir positif setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah muatan pikiran, yaitu usaha mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Jadi kita isi dulu pikiran kita dengan isian yang positif. Yang kedua apa? Penggunaan pikiran. Apa itu? Merealisasikan muatan positif dalam sebuah tindakan positif. Artinya apa? Setelah kita muat, lalu kita lakukan. Kita melakukan satu tindakan seperti yang sudah kita muat, yaitu hal-hal positif. Dan yang ketiga apa? Pengawasan pikiran. Apa itu? Merupakan usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruang pikiran dan bagaimana pikiran itu bekerja. Artinya setelah dimuat, dikerjakan, barulah diawasi. Untuk memastikan bahwa yang dilakukan itu adalah hal positif, yang diisikan adalah hal yang positif. Mari kita lihat selanjutnya. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena berpikir positif punya banyak manfaat. Apa itu? 1, mengatasi stres. Nah, orang yang punya pikiran positif biasanya pikirannya jernih. Dan kalau orang punya pikiran positif, dia tidak takut, dia tidak ragu, tidak bimbang. Apapun yang terjadi, maka dia akan terhindar dari yang namanya stres. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjadi lebih sehat. Ya, orang yang punya pikiran positif itu akan mengeluarkan hormon ya. Jadi penelitian menunjukkan orang yang punya pikiran positif itu tubuh kita mengeluarkan hormon, di mana hormon itu adalah obat. Obat itu akan menyehatkan tubuh kita. Kebalikannya ya, kalau kita punya pikiran negatif, tubuh kita mengeluarkan hormon yang berupa racun sehingga kita menjadi sakit. Makanya Alkitab kita bicara, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Nah, kalau kita lihat coba ya, kita sering dengar ya, ada si A dipanggil KPK, ada si B dipanggil kejaksaan, tahu-tahu apa? Masuk rumah sakit, mangkir dari panggilan. Mengapa? Karena dia jatuh sakit. Kok bisa jatuh sakit? Mengapa? Karena ada tekanan dalam hidupnya, pikirannya negatif, ada ketakutan, ada kecemasan, ada satu situasi dalam hatinya gundah gulana, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan dia jadi sakit. Yang ketiga adalah percaya diri. Nah, percaya diri itu penting ya bagi kehidupan kita, itu untuk meraih sesuatu yang akan kita dapatkan nanti. Nah, itu diawali dengan percaya diri. Nah, orang yang punya pikiran positif biasanya dia punya percaya diri. Saya pasti bisa. Ada masalah, orang masalah, yang penting aku bisa. Saya punya pengalaman.
ketika dulu saya sudah tua ya, ini sudah tua banget nih. Zaman sudah tua, sudah punya anak, punya istri, maaf punya pelayanan, ada berbagai kegiatan yang lain-lain. Tapi waktu itu saya tertantang, saya harus kuliah lagi nih. Bisa tidak ya? Saya percaya saja, pasti bisa. Walaupun orang di sekitar saya itu melecehkan saya, masa Pak Pur bisa kuliah lagi, nggak mungkin lah. Tapi saya percaya saja ya, dan ternyata bisa itu ya. Itu adalah percaya diri. Jadi awalilah dengan sebuah percaya diri. Yang berikutnya apa? Manfaatnya. Bisa mengambil keputusan dengan benar. Nah, perlu kita ketahui bahwa hidup ini adalah hidup yang mengambil keputusan. Atau istilah lain, hidup ini adalah hidup yang memilih. Nah, pengambilan keputusan menjadi baik apabila kita lakukan dengan cara baik. Apa itu caranya? Ya punya pikiran positif. Kalau kita pengambil keputusan tidak baik, punya dampak besar bagi diri sendiri, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa itu. Keputusan kita itu tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri loh, enggak, tapi berpengaruh pada orang lain. Coba contohnya ya, contoh di Alkitab ada itu, misalnya apa? Misalnya Yunus. Yunus itu pengambil keputusan, disuruh Tuhan, Yunus kamu pergi ke sana tuh, ke Niniwe. Tapi Yunus bilang, aku mau ke Tarsis. Apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk ke apa? Waktu itu dia naik kapal toh. Nah kapalnya kena angin ribut. Dan apa akibatnya? Akibatnya Yunus dimasukkan ke dalam laut ya. Dan apakah yang rugi hanya Yunus? Tidak. Ternyata ada orang-orang yang di dalam kapal itu membawa barang-barang akhirnya dilemparkan ke dalam lautan. Jadi keputusan Yunus itu merugikan orang lain. Sehingga keputusan yang buruk itu tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri tapi kepada orang lain. Itu sebabnya mari kita belajar memutuskan hal yang benar. Caranya apa? Caranya isi dengan pikiran-pikiran positif supaya kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Yang berikutnya, meningkatkan fokus ya. Saya yakin kita semua itu di dunia sekarang ya, banyak pekerjaan, kerja ini, kerja itu, lakukan ini, lakukan itu ya. Kadang-kadang kita bingung apa ya yang akan kita kerjakan. Nah, kalau kita punya pikiran yang negatif, biasanya kita langsung takut, wah iso ora ya, jangan-jangan saya enggak sanggup ya, jangan-jangan ada masalah ya. Tapi ketika pikiran positif, kita bisa lakukan, oke, sekarang saya sedang mengerjakan ini. Contoh, seorang dosen ya, saya sedang mengerjakan penelitian, fokus. Saya sedang mengerjakan RPS, fokus. Saya sedang mengerjakan video pembelajaran, fokus ya. Biasanya bisa, tapi coba kalau pikiran kita itu galau, gundah gulana, takut, ya nggak bisa fokus, nggak akan selesai itu, begitu ya. Dan yang berikutnya penting juga ini, mengatur waktu dengan baik. Nah kalau kita pikiran jernih, kita bisa merencanakan. Saya hari ini mau ngapain, besok ngapain, minggu depan ngapain, target apa, kerjaan apa yang harus saya lakukan, saya akan selesaikan, maka bisa teratur dengan baik. Tapi kalau pikirannya itu sudah galau, pikirannya sudah kacau, tidak mungkin ya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Nah yang menarik adalah berikutnya, banyak teman. Nah itu pasti ya, kalau kita punya pikiran positif itu biasanya kepada siapapun kita selalu punya ya persepsi baik. Contoh punya teman yang beli sepeda motor, kita turut bersyukur ya, puji Tuhan temanku bisa beli motor, temanku bisa beli mobil, puji Tuhan, nanti saya bisa nebeng. Nah, temanku laptopnya baru, puji Tuhan, temanku nanti lancar. Jadi pikirannya tidak negatif, bukan begini, waduh itu temanku kok bisa beli mobil ya, jangan-jangan itu uang curian. Nah itu negatif itu. Waduh itu temanku beli laptop ya, jangan-jangan itu dari korupsi ya. Padahal temannya korupsi apa ya. Nah kalau sudah seperti itu biasanya kita lalu nggak mau bersahabat itu. Dan kemudian dalam bersahabat kita menjadi tidak bergembira. Akibatnya apa? Kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Tapi kalau pikiran kita positif, kita akan disenangi oleh teman dan akan menyenangi teman, dan akibatnya kita akan banyak teman. Yang berikutnya apa? Menjadi pemberani. Nah, menjadi pemberani itu karena kita tadi yakin ya, aku berani. Contoh tadi, aku ambil keputusan berani ambil kuliah S2 sekalipun sudah tua ya. Berani saja. Saya mengambil keputusan mau bikin bisnis, ya berani saja.
Jadi menjadi pemberani, jadi tidak ragu, wah jangan-jangan kalau saya bisnis bangkrut, ya kalau kita pikiran bangkrut ya bangkrut gitu ya. Jangan-jangan kalau saya kuliah nggak lulus-lulus, ya kalau pikirannya udah nggak lulus-lulus ya nggak lulus itu loh. Tapi coba kita, saya pasti bisa lulus dengan cepat, nilainya IP-nya 4, ya bisa itu ya. Saya mesti bisa buka bisnis dengan bagus, ya pasti bisa itu ya. Karena di dalam pikiran kita sudah terisi sesuatu yang positif. Dan yang lebih menarik lagi adalah hidup lebih bahagia. Kenapa? Ya karena nggak ada tekanan, nggak ada kegalauan, nggak ada kekhawatiran. Maka yang ada pada kita itu bergembira, bersyukur pada Tuhan. Semuanya baik, semua indah. Itu adalah semua pemberian dari Tuhan. Baik, selanjutnya saya mau menyampaikan. Setelah kita tahu tips setelah kita tahu manfaat berpikir positif, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana bisa berpikir positif. Yang pertama adalah jadilah orang yang optimis. Ya, itu penting ya. Saya pasti bisa. Jadi terkait dengan ini, saya pasti bisa. Kuliah bisa, ngerjakan tugas bisa, bikin bisnis bisa gitu ya. Jadi pemimpin bisa. Makanya ketika dalam kehidupan sehari-hari sering ya, misalnya pembentukan panitia 17-an. Ayo siapa yang jadi ketua? Biasanya jangan saya gitu ya. Teman saya saja gitu. Coba kita bisa enggak? Saya saja gitu ya. Ayo siapa yang jadi ketua panitia? Saya saja gitu ya. Jadi optimis pasti bisa. Lalu yang kedua apa? Cari alasan untuk tersenyum. Walaupun ada banyak masalah ya, seperti saya. Bisa saja ya punya masalah istri, anak, keluarga, tetangga, teman-teman, tapi coba cari. Pasti di antara berbagai masalah itu ada sesuatu yang bisa membuat kita tersenyum. Contoh, saya di kampus itu punya teman namanya Pak Yipta. Wah, itu teman saya baik saya. Itu teman saya itu selalu bergembira ya. Ketemu saya menyapanya itu renyah gitu loh. Oh, akhirnya iya ya, aku ternyata punya teman Pak Yipta baik hati. Saya punya pimpinan Bu Julia itu ya baik hati loh. Selalu mensupport, memberikan semangat. Semangat Pak Pur, semangat Pak Pur. Nah, dari situ akhirnya saya gembira itu. Ada teman baik-baik, ada pimpinan baik-baik. Walaupun ada banyak masalah, ada ternyata sisi-sisi yang membuat saya tersenyum. Lalu yang berikutnya apa? Ya kadang-kadang libatkan rekreasi yang menyenangkan. Nah, rekreasi itu bukan berarti harus pergi ke London gitu ya. Bukan harus pergi ke Singapura, ke Paris yang biayanya mahal, enggak usah. Kalau bisa ya puji Tuhan, saya ikut gembira. Tapi kalau tidak cukup misalnya seperti saya ya, karena keterbatasan uang ketika saya di ruang kerja, suntuk ngerjakan suatu kok berat, ya udah saya coba ke belakang. Lihat tanaman, lalu lihat kucing, ya sudah itu sesuatu yang menggembirakan itu. Lihat kucing yang lucu itu udah senang itu, pikirannya jadi fresh. Atau ke depan, sekedar duduk di teras, lihat pohon bambu, lihat ada di jalan raya ada berseliweran orang-orang berkendara. Nah itu sudah rekreasi yang bisa kita manfaatkan. Akhirnya kita bisa punya pikiran yang fresh kembali. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah membaca dari kutipan yang inspiratif. Nah itu ada banyak bacaan ya, memang ada bacaan yang tidak baik, tapi coba cari bacaan yang baik. Bacaan orang-orang hebat, tokoh-tokoh besar misalnya, tulisannya Bung Karno, tulisannya Gus Dur misalnya, tulisannya James Riyadi misalnya, tulisannya Bob Sadino itu ya, yang menginspirasi, menyemangati kita bikin bisnis misalnya ya, tulisannya Aristoteles dan seterusnya, Adam Smith misalnya, David Ricardo, wah itu menyemangati kita. Atau kita sebagai orang Kristen ya, baca Alkitab. Di sana banyak kutipan yang mencerahkan, menggembirakan, menggairahkan, menghibur, memberikan satu semangat ya. Itu baca itu seperti itu. Maka kalau kita isi hal-hal yang positif, kita bisa punya pikiran positif. Dan jangan lupa ya, ada namanya gaya hidup sehat, makanan-makanan yang bergizi, tidurnya cukup, kemudian olahraga, kemudian selalu menunjukkan sikap kegembiraan, itu namanya gaya hidup sehat ya. Itu adalah tips berpikir positif. Nah, pada akhirnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif menjadi penting karena banyak makna bagi pengembangan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua apa? Maka kita perlu berupaya keras agar dalam setiap kehidupan kita terus mengupayakan untuk bisa berpikir positif. Akhirnya selamat
menikmati hidup ini dengan terus mengembangkan pikiran positif, yakinlah bahwa kita bisa, maka kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Tuhan memberkati.